Sahabat Sunan Hotel, kita hari ini ada di kediaman Maestro Keroncong Indonesia yang sudah melegenda. Karena saya kesini sudah tes, semua yang ada di sini sudah tes antigen untuk bisa rawuh semuanya, para tamu dan juga kami. Maka hari ini kita wawancara aja. Saya akan buka masker sebentar. Kita ada di kediaman Maestro Keroncong Ibu Hajah Waljinah. Hari ini beliau berulang tahun yang ke-76 dan ada yang istimewa karena ternyata Bu Waljinah itu masih memiliki satu usaha yang menurut saya sangat luar biasa untuk kita perkenalkan. Siang hari ini saya pakai nih batik walang keke. Nah, kayak gini nih batiknya, salah satu contohnya. Buat sahabat Sunan, temen Sunan, kolega Sunan yang kepingin batiknya, nanti bisa datang ke rumah Ibu Waljinah. Di situ ada showroomnya, koleksinya luar biasa bagus, dan tentu saja nggak jauh kok dari Hotel Sunan. Tapi ini tidak afdol kalau kita nggak ngobrol-ngobrol dulu sama Bu Waljinah di hari bahagianya. Kita akan ngobrol ya, yuk. Ibu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Bu, saya nih pakai batiknya Ibu. Oh iya, ya. Batik. Dari walang keke. Walang keke, bagus kan Bu? Dari Ibu. Bagus, Nah, bagus. Ibu ceritanya gimana sih Bu? Tertarik dengan batik itu dari muda atau memang dari usia waktu Ibu muda itu ada keluarga yang sudah bikin batik? Ceritanya gimana Bu Waljinah? Saya dari muda sudah bisa batik kok. Oh, jadi Ibu itu bisa batik sendiri. Oh. Yang Mbak Yu saya juga batik. Ke Amerika malah Mbak Yuku. Ke sana pameran di Amerika yang mengajak Pak Cowo. Pak Iwan Tirta dengan Pak Iwan Tirta yang ngajak. Karena Pak Goteksuan. Oh, waktu itu. Iya. Jadi memang dari keluarganya Bu Waljinah dan Bu Waljinah sendiri Ibu saya juga batik. Jadi tidak hanya menyanyi keroncong, tapi bakat seni Bu Waljinah ini luar biasa. Banyak yang belum tahu kan, ternyata Bu Waljinah ini pinter batik, keluarganya berasal dari keluarga batik. Jadi tidak salah kalau beliau saat ini punya usaha batik, gitu ya Bu ya. Iya. Nah, itu ciri khasnya batik walang keke itu yang kayak gimana? Kalau Bu Waljinah dulu waktu batik biasanya pakai ngelukis kan Bu, itu semacam itu motifnya. juga Mbak Yu saya. Oh. Mbak Yu saya tuh jadi kalau membuat batik nanti jenenge dilukis dulu. Dilukis dulu. Ya, tapi kalau yang namanya Bimot Kordo Iya. itu langsung diorek-orek sendiri. Iya, langsung diorek-orek sendiri ya Bu Iya. ya. Tapi Ibu mungkin pada waktu masa muda tidak sempat membatik terlalu Iya. lama ya Bu, karena udah nyanyi dari usia 12 tahun. Iya. Nah, ya itu batiknya tuh masih kira-kira ya sudah batik 8 tahun lah. Oh, 8 tahun. 8 tahun saya batik. Ibu saya juga mengepul batik dari juragannya, diberikan sama mbok saya, terus disuruh batik orang kampung Mangkul dan itu batik semua. Oh, jadi ibunya Ya. Bu Waljinah juga di Ya, sini Bu? ngepul, ya. Oh, Ya. gitu. Oke. Sekarang Bu Waljinah sudah punya usaha batik, jadi legenda keroncong. Wah, sepertinya sudah lengkap sekali. Apa harapan Ibu di hari ulang tahun yang ke-76 ini? Harapan saya ya harus banyak anak-anak menyanyi keroncong. Wah. Itu di samping itu ya karo belajarlah dengan batik karena anak-anak sekarang kan jarang yang senengannya batik ya toh. Oh, Moga-moga iya, nanti adanya saya membuat batik ini bisa menarik anak-anak muda seneng karo keroncongan ya seneng batik. Iya. Ya seneng batik ya seneng keroncong. Oke. Iya. Dan bisa dandan cantik kayak Ibu. Iya, harus bisa dandani sendiri. Kalau enggak, kalau keluar negeri membawa
mau yang dandani saya bayarnya piro. Harus mandiri ya bagi perempuan. Nah, tadi Ibu sudah mengharapkan supaya anak-anak muda mencintai budaya kita sendiri. Iya. Ya, kemudian juga melalui batik ya, kemudian juga keroncong. Iya. Keroncong lestari. Sudah pakai kain loh, pakai gelungan, pakai Iya, jarian. iya. Itu. Baik. Nomor 12 terus saya direkam Lokananta. Lokananta nanti di nukanya Sunan. Sunan. Oh iya. Iya, Lokananta di depan Sunan Hotel ya. Sahabat Sunan, jadi kalau mau main ke Lokananta, di situ juga disimpan rekaman pidato Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, pada saat proklamasi, tapi juga disimpan juga rekamannya Bu Waljina. Jadi itu menyejarah juga Lokananta jadi depan Hotel Sunan. Nah, kalau mau ke Batik Walang Kekek, berapa menit nih dari Sunan? Cuma 10 menit udah nyampe. Kejar ya Bu ya. Nginep di Sunan Hotel, langsung ke Lokananta, terus kemudian sowan ke Legenda Keroncong Bu Waljina, beli batiknya. Gitu Bu. Terima kasih Bu Waljina untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Selamat ulang tahun sekali lagi. Panjang umur, sukses selalu. Iya. Oke, matur nuwun. Sobat Sunan, kita akan ketemu dengan owner ataupun pengelola sekaligus Batik Walang Kekek Ibu Menil Esther Wulandari. Beliau adalah menantu dari Ibu Waljina. Nah, dari putra pertama. Beliau ini juga yang menginisiasi untuk bagaimana mengumpulkan karya-karya Bu Waljina yang ternyata luar biasa, beserta keluarganya pasti yang tadi sudah diceritain sama Bu Waljina gitu. Kita ketemu Mbak Menil ya. Mbak Menil, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Noh. Matur nuwun sudah berkenan hadir di ulang tahunnya Ibu, sekaligus melihat koleksi-koleksi batik Walang Kekek. Nah, ini juga batik Walang Kekek kan? Iya. Nah, ini juga batik Walang Kekek yang cantik-cantik begini. Lucu kan koleksinya? Mbak Menil ceritain dong sejarahnya koleksi Ibu. Monggo. Jadi pertama kali Ibu ini saya menginisiasi batik Walang Kekek pertama kali manakala Ibu itu di 2016 dengan pemerintah mengadakan tribute untuk Ibu Waljina 60 tahun berkarya beliau. Habis itu Pak Jokowi berpesan, Ibu Waljina terima kasih atas konsistensi Ibu Waljina di pelestarian budaya. Saya nyuwun titip Ibu untuk tetap semangat, untuk tetap terus-menerus menjadi tonggak pelestari budaya karena itu DNA kita. Pak Jokowi gitu. Nah, Ibu itu kondor itu galau. Aku mau meneh ya. Yang aku menyanyi keroncong sudah aku lakukan sehingga mendapatkan sudah dipercayalah bahwa Ibu memang penyanyi. Nah, terus saya matur, aku mau meneh ki. Bapak tadi ngendika begitu gitu. Ibu itu kalau menyanyi ke luar negeri, kemanapun Ibu berada, Ibu itu kan mewakili Indonesia seperti yang Bu Retno bikin Melihat Indonesia. Itu seutuhnya kan ada di Ibu. Pakai kain, pakai sanggul, berkebaya, kebaya. Jadi kalau Ibu itu keluar itu tidak usah bilang identitas Indonesia, langsung Indonesia gitu mana. Nah, kayaknya Ibu sejak menyanyi 12 tahun hingga sekarang itu kan banyak banget Pak. Saya bilang, kenapa itu yang dari bude itu tidak kita buat Bu? Kan? Kebetulan Ibu itu ditinggali 400 pola langkah bude. 450 pola langkah batik Walang Kekek yang ditinggalkan oleh kakaknya Bu Waljina atau keluarga Bu Waljina. Aset yang luar biasa. Monggo diteruskan. Nah, pola-pola langkah itu banyak orang asing datang ke kita untuk membeli hak ciptanya. Jadi kecintaannya Ibu Waljina terhadap Indonesia ini seutuhnya. Ojo mbok dol. Engko yang diakui karo negara liya, kita kehilangan, kita rugi. Karena banyak, jadi kita itu ditawarin monggo diisi sendiri. Karena kita mau produksi wallpaper, karena kita mau produksi karpet, kita mau bikin ukiran dari gambar yang kita tinggalkan. Nanti Mbak saya share, terus Ibu nggak boleh. Jadi dengan kesederhanaannya Ibu, saya melihat kecintaannya Ibu itu luar biasa terhadap Indonesia. Iya, kalau Ibu egois,
diisilah itu cek, ibu bisa sangat sejahtera. Itu Mbak ya. Nah, setelah 2016 ini dari Pak Jokowi ngendikonya ini. Terus 2018 kita running dari 2016 ke 2018 ini kebetulan Ibu mendapatkan penghargaan di Sekar Ayu Sri Wedani berbarengan dengan Mbak Ana Avanti 100 kilo piala perunggu ini perunggu 100 kilo dari Bumi Fida Yusuf Kala dan Ibu Susi Pujiastuti. Ini di 62 tahun Ibu Hajinah berkarya. Nah ini running, terus setelah itu kita buka Galeri Batik Walang Kekek. Jadi Galeri Batik Walang Kekek ini usianya masih sangat muda, jadi butuh sekali bimbingan, butuh sekali support. Karena tapi energi kita untuk pelestarian sangat besar. Ini peninggalan 400 pola langkah itu dari tahun 1900 sampai 930 itu sekian. Jadi ini ada 400 pola langkah itu yang sampai di sana. Ini contohnya. Jadi ini bentuknya seperti jadi ini naga dengan lampion. Itu tahunnya berapa Mbak? Ini Mbak No? Tahun 59. Gambar 15 Maret tahun 59. Ini. Yeah. Nah, ini kita sudah bikin di sini aja Mbak. Ini di sini. Nah, ini pola. Hasilnya. Hasilnya dari pola ini, inspirasinya ini tahun 59 dan sekarang berhasil didokumentasikan karya ini dalam bentuk kain batik yang sudah sedemikian indah. Nah ini polanya, ini hasilnya, indah sekali. Jadi kita eksplor di tahun 50-an, kita baru eksplor 50-an karena pembuatan ini 1 tahun hanya jadi 3. Batiknya itu 1 tahun maksimal jadi 3, yang lebih rumit hanya jadi 2. Ya, jadi mudah-mudahan semua pihak bisa membantu untuk ikut ambil bagian di dalam pelestarian batik. Dan dalam konteks Batik Walang Kekek, sederhana aja kita ya, kunjungin Batik Walang Kekek, cintai budaya kita ya, dan kalau kemudian ada yang tertarik bisa loh, karena di sini ada showroomnya. Tapi tidak hanya beli batiknya, pahami juga edukasi batik yang ternyata behind the scene dari Batik Walang Kekek ini cukup luar biasa untuk kita pelajari filosofinya dan juga bagaimana rasa cinta Ibu Hajinah terhadap Indonesia. Tidak hanya melalui keroncong, tapi juga pelestarian batik ini. Kita akan lanjutkan dengan jalan-jalan ke showroomnya. Yuk Mbak. Kita sekarang masuk ke showroom Batik Walang Kekek. Ini di Jalan Parang Cantel nomor 31. Parang Cantel nomor 31. Bang Solo bilang seringnya ini daerah Mangkuyudan. Ada Instagramnya, jangan takut, kita bisa kepo juga melalui Instagramnya @Batik Walang Kekek. Yuk. Nah ini ada berapa koleksi yang sekarang sudah di display di sini Mbak Kamil. Kalau Apa aja koleksinya dan berapa jumlahnya, sekitar berapa nih? Kalau untuk batik, kami batik betul-betul handmade tulis Mbak. Jadi yang di sini nih kebanyakan orang mengambil batik. Ini adalah kain contoh yang sudah diagem Ibu untuk menyanyi. Oh ini semua sudah pernah diagem Ibu untuk menyanyi. Nah boleh nggak kita cerita tentang kisaran harga batik ini dan segmen mana yang mungkin pas untuk batik-batik yang ada di sini? Kira-kira di kisaran harga berapa ini Mbak? Oh oke. Biasanya ini saya kasih contoh, ini misalnya yang saya pasang parang. Jadi Ibu itu punya sekitar 30 parang yang beliau agem. Nah, ini hanya saya memberi contoh. Kalau mau berkenan memakai motif ini, kita akan buat. Ini contoh dulu ya. Ya. Jadi misalnya nih saya pengen nih, Mbak nih kayaknya bagus banget ini motifnya, gitu. Nanti akan dibuatkan oleh Batik Walang Kekek gitu ya. Iya. Jadi tergantung, kalau harga itu tergantung berapa lama pengerjaan dan detailnya seperti apa dan siapa yang membuat. Karena batik itu kan ada 2, di pelestarian dan di pengembangan. Kalau di pelestarian,
batik walang kekek menggunakan simbah-simbah yang sudah selesai dengan hidupnya. Jadi kepinginnya energinya itu masuk. Dan di pengembangan, di pelestarian itu beda harganya. Ini masuk di pelestarian semua Mbak. Itu mungkin satu kain itu bisa 5 sampai 10 juta. Satu kainnya, Ya. ya, indah sekali. Jadi worth banget ya buat pecinta batik. Ini luar biasa dan aja sejarahnya juga karena ini pernah dipakai sama Bu Aljina dalam menapai karir beliau sebagai legenda keroncong. Jadi setiap yang sudah dipakai ibu kita kemas. Ibu itu kan menyanyi 1.700 lagu. 1.700 lagu loh. Kagungan 200 album. 200 album. Jadi setiap ini mungkin ada flash disk kita causi 300 lagu untuk satu pembelian yang dari koleksi ibu. Bundling ya. Iya. Jadi tidak hanya batiknya, kalau beli ini ada bundling koleksi lagu-lagu ibu yang sudah ada dan di packaging oleh Batik Walang Kekek gitu. Nah, ini kok ada shawl juga Mbak? Emang ada ini juga ya? Ini untuk apa Mbak? Karena batik itu ternyata Pengembangan. fashionable juga. Fashionable. Nah, Jadi shawl-shawl kayak gini anak muda bisa pakai Mbak ya? Iya, bisa pakai. Kemudian juga dalam berbagai acara ini menjadikan pemanis ya. Dan pemanis. tidak mahal juga. Mbak. Berapa? Ada ini ya di antara 750-an. Iya, Ada oke. ya apa tergantung lagi detailnya juga. Detailnya seperti Iya, apa ini iya. bisa dicoba ini nih kayak gini nih cantik banget nih nah bener nggak sih nih sialnya ayo ke Batik Walang Kekek bagus banget loh nih desainnya nih kita sekarang jalan-jalan nggak hanya itu ada kemeja juga nanti apa nih Mbak Ini Oh, sepasang begitu. sepasang. Jadi ini dulu ini ceplokan, tipenya ceplokan. Ceplokan itu ada cerita Mbak No. Ceritanya bahwa dulu waktu zaman perang itu ternyata kode untuk ini wilayah mana apa-apa itu ternyata kodenya ceplokan ini. Ada yang berbagai ceplokan pecah kopi dan lain-lain itu untuk tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Oh, oke. Gitu. Jadi ada message juga ya di Iya, balik iya. motif yang ada. Iya. Nah, ini kemejanya bagus banget ini, Iya. Mbak. Ini namanya ceplokan. Ini kemejanya juga ceplokan nih. Iya. Oh, oke, satu motif juga ya. Ini kan sama, hampir sama. Oh, hampir Cuman sama. beda warnanya Mbak. Oke, itu kan beda warna nih. Iya, karena Keren kita banget. one piece, Mbak. Terus ini ada kemeja-kemeja untuk nih. Ini Nah, sutra. Ya. Jadi manakala ini batik ini, jadi kita bikin batik itu kan kadang-kadang ada kecelakaan, yaitu pada waktu ngerok lilin atau malam itu kalau tidak hati-hati kan sobek. Nah, kalau Piai beli kain utuh itu kan nggak mau ada sobek sedikit pun. Nah, sebenarnya kalau kita potong juga nggak masalah. Nah, ini akhirnya kita potong. Sebenarnya ini batiknya itu kalau kita beber kain itu harganya bisa di 5 jutaan. Tapi kalau sudah kita merasa jujur dengan diri sendiri, oh ini kita produksi dengan yang pinggirnya kemarin agak sobek, ya udah saya kasih brandol hanya di 2.100.000 padahal sudah Ya. kainnya sudah Oke banget. Iya. Ini mana sobeknya nggak kelihatan? Nggak kelihatan karena sobeknya di pinggir kain. Oh, jadi harus detail ya kalau Iya. melihat itu ya. Oh, oke. Jadi di pinggir kain yang kita potong sebenarnya kalau kita bikinnya pasti kebuang. Oh, oke. Pasti Iya, kebuang. iya, iya. Nah, jadi ini nggak ada sobeknya. Oke. Cuman ini jujur dengan diri sendiri bahwa kalau kita jual kain pasti Piai nggak mau karena ada Iya. sobeknya di pinggir. Oke, nih keren. Keren. Nah, nih mungkin ada yang lagi diceritakan Mbak Menil sebelum kita closing. Ini adalah yang kita pamerkan adalah teruntum. Teruntum. Teruntum itu lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan dan keteguhan hati. Nah, teruntum itu bisa kita buat macam-macam. Ini adalah teruntum buntal. Teruntum buntal ini biasanya orang tua yang mantu. Nah, buntal itu kan bunga, Mbak. Bunga. Jadi mengantarkan anaknya untuk menempuh hidup baru. Dengan harapan segalanya yang terbaik. Buntal itu salah satu diikat. Iya, iya, iya. Ini teruntum.
Nah, ini di model pengenai batik ini adalah kondisional. Iya. Jadi batik ini batik bergambar kipas. Waktu itu leluhur kita pasti rumahnya gedek bambu, ada kipasnya. Oh gitu. Ya ya ya. Jadi itu mencerminkan situasi pada hari itu ya. Luar biasa sekali. Jadi Oke. batik itu kondisional. Pada saat situasi saat itu bisa diterjemahkan di dalam motif batik. Dia memotret situasi pada masa itu. Iya. Gitu. Oke. Lanjut. Oke. Kita masih ke sana. Iya, iya. Ternyata tidak cuma hanya satu outlet atau dalam satu ruangan, karena di sini juga masih ada ruangan lain di Batik Oleng Keke yang bisa kita jelajahi. Ini Nah. adalah koleksi wanita dan ini saya mau cerita Mbak Retno. Ya. Ini di gambar ini di tahun 1915 yang dulu adalah agama kita itu kan Hindu Buddha. Nah ini dulu penolak bala. Oh oke, ini dianggap penolak bala ya pada saat jadi itu. ini raksasa tapi Iya. tersenyum. Jadi ular itu keluar dari mulut bumi. Iya ya. Nah ini menceritakan begitu. Gambar itu Ya. ceritanya seperti itu. Ya. Oke. Ini semua di cewek. Ini koleksi perempuan. Ya, cewek yang ready to wear. Ready to wear untuk perempuan. Ya bisa nih. Ya cantik-cantik banget gitu. Oke, Mbak Menil, harapannya apa nih sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini terhadap perkembangan batik ini sendiri dan juga tentu saja penghargaan terhadap tradisi ini. Monggo silakan. Saya berharap batik adalah kekayaan adiluhung peninggalan nenek moyang kita yang harus tetap kita jaga dan kita lestarikan. Energi-energi muda harus mulai mencintai tradisinya, karena bila mana akar budaya ini terlepas, kita akan kemakan dengan tergeser atau tergerus dengan budaya-budaya asing yang bukan dari kita. Jadi kita harus hidup seimbang antara modern, tapi kita harus tahu sejarahnya kita itu dari mana asalnya. Di batik ini adalah cerita bertutur yang dikembangkan atau ruang imajinasi leluhur kita yang sangat agung. Matur nuwun sudah berkenan mampir di Galeri Batik Walang Keke, Bu Retno. Semoga dengan apa yang dilakukan Bu Retno menjadi inspirasi bagi banyak teman-teman yang lain. Matur nuwun. Oke, baiklah sahabat Sunan, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Menil Esther Wulandari. Ya, batik juga bisa menjadi sebuah cara kita untuk mempromosikan kota Solo. Siapa sih yang nggak tahu batik Solo? Jangan lupa juga untuk tetap stay tune di YouTube The Sunan Hotel Solo. Terima kasih. Solo ya Sunan. Luar biasa.